Kereta apiku menuju sekolah minggu. Hai kawan-kawanku, marilah ikut aku. Bawa juga teman, jangan ketinggalan. Ayo lekas teman, kita dinanti Tuhan. Boni mau kemana? Ada om kameramen. Aku mau ikut minggu ceria nih. Mau ikut gak? Ayo ikut yuk. Yuk, Ayo. ayo. Hai kawan-kawanku, marilah ikut aku. Halo adik-adik, berjumpa lagi di Minggu Ceria. Wow, senang sekali ya Watar, kita bisa berjumpa lagi dengan adik-adik yang di sana. Iya. Udah ngapain itu di sana itu? Ya ampun. Itu tuh, lagi apa itu tergila ya? Itu kayaknya ada yang belum mandi tuh. Oh iya. Ya ampun. Boleh ya adik-adik, ya nggak apa-apa lah Ter, yang penting bisa ikut Minggu Ceria. Iya. Yang pastinya minggu ini kita akan bersukaria bersama kami lagi, para frater SCY. Keren sekali Watar. Kali. Nah Watar, ya sebelum kita mulai Minggu Ceria hari ini, kita berdoa dulu ya Watar. Oh iya. Kita ajak adik-adik berdoa. Jadi adik-adik, mari kita untuk memulai minggu ceria kita awali dengan berdoa. Jadi ambil sikap berdoa ya. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, Allah Bapa yang Maha Baik, kembali kami menghadap-Mu. kembali kami menghadap-Mu. Kami mengucap syukur kepadamu Kami mengucap syukur kepadamu atas hari baru yang boleh kami alami. atas hari baru yang boleh kami alami. Pada kesempatan kali ini, Pada kesempatan kali ini, kami mohon penyertaan-Mu kami mohon penyertaan-Mu agar kami dapat mengikuti Minggu Ceria hari ini agar kami dapat mengikuti minggu ceria ini dengan sungguh-sungguh. dengan sungguh-sungguh. Sebab Allah Tuhan kami, Sebab Allah Tuhan kami, kini dan sepanjang segala masa. kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin. Amin. Wah, kita rasanya adem banget ya, Frater ya. Iya, Frater. Pagi-pagi sudah berdoa bersama dengan Frater. Ini pagi apa siang sih, Frater? Pagi dong. Oh, pagi ya, masih pagi. Oh, si pagi nih, Ter. Nah, kalau begitu kita kan belum kenalan nih. Karena dari setiap minggunya ganti-ganti Frater. Jadi kami juga mau kenalan nih sama adik-adik semua yang di rumah. Kalau gitu kita akan berkenalan. Caranya bagaimana, Frater? Ini ada lagunya. Ada lagunya? Wah, kita perkenalan pakai lagu ya. Nah, adik-adik yang di rumah boleh berdiri juga. Kita ikut bergoyang bersama Frater ya. Nah, berkenalan sambil bernyanyi. Asik, 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 asik banget. Ya teman banyak sekali. Asik, 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 asik banget. Mari kita kenalan dulu. Saya Widi Frater SCY. Saya Ignas Frater SCY. Ada Anton juga SCY. Ada Bambang juga SCY. Ada Frater Franz juga SCY. Mari kita kenalan dulu. Asik, 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 asik banget. Ya teman banyak sekali. Asik, 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 asik banget. Mari kita kenalan dulu. Hai kamu yang ada
pasti sudah kenal ya. Kenal ya. Kenal ya, sudah kenal ya, sudah kenal. Ya, kami sudah. berlima. Tuh 2, 3, 4, 5 ya. 5. Nah sekarang kita sudah kenalan. Iya, brother. Dan berarti kita mau ngapain lagi, brother? Kalau udah kenalan. Oh iya, Ter. Pater baru ingat nih. Apa itu? Kemarin itu ada adik-adik kita ini, Ter, yang di sana Ya. itu, yang di sana, yang di atas, yang di bawah. Nah, Apa tuh? itu mereka mengirimkan hasil karyanya, Brother. Oh iya, kemarin itu ada teman-teman adik-adik itu yang mengirimkan bagus banget. Nah sekarang kita mau melihat siapa dari antara mereka yang banyak, yang bagus-bagus, yang keren-keren, yang beruntung mendapatkan hadiah dari para frater. Siapa ya kira-kira? Langsung aja, Ter. Ini dia. Yeay, selamat. Ih, bagus banget ya, brother ya. Sekali, ya ampun. Kok bisa ya mereka buat kayak gitu? Wah. Nah, Buat adik-adik yang belum beruntung, tenang aja. Minggu ceria kali ini yang sekarang ini, itu bakal ada karya lagi. dan juga yang pastinya tidak kalah keren dong. Dan nanti bisa digabungkan tuh. Minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, sampai sekarang kalau digabungkan, jadi keren. Oh, pasti sudah banyak ya, Brother ya. Banyak, Nah, sudah nggak sabar kan mau buat karyanya dan mengirimkan karyanya. Tunggu dulu, brother. Tunggu dulu. Nah, gimana, Ter? Kita sebaiknya sebelum kita membuat prakarya yang seperti minggu lalu, kita sebaiknya berbicara mengenai tema hari ini yang akan kita bahas bersama. Oh, begitu tuh. Ya, bener. Kalau Kalau tahu gitu, nggak temanya apa? Temanya adalah kita akan belajar bagaimana sih untuk bisa menjadi murid-murid Yesus yang sejati. Wah, bagaimana caranya, brother? Bagaimana ya? Bagaimana? Penasaran? Kita harus belajar dari kitab suci, Ter. Oh iya, kita punya kitab suci. Iya. Oke, adik-adik, silakan diambil kitab sucinya. Fater juga kitab sucinya. Oh, iya. Mana kitab sucinya? Fater nggak Betul, bawa kan? saya, ya. Kita ambil dulu ya, Ter ya. Bentar ya. Nah, Fater, Ya. nih kita sudah punya kitab suci. Sudah Ter. punya kitab suci. Adik-adik juga ya, jangan lupa diambil kitab sucinya. Kita baca bersama-sama. Kita baca dari Injil Matius. Injil Matius. Injil Matius. Jadi disiapkan Injil Matius. Ya, Injil Pak, Matius. Injil Bab berapa, brother? Injil Matius bab 10, Ter. 10. Ayatnya ayat 37 Iya, sampai sampai 42. Jadi 42. kita Oke. buka dari Injil Matius bab 10 ayat 37 sampai 42. Kita baca bergantian ya, Ter ya. Ya, brother yang ganjil, saya yang genap. Oke. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikuti aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Wah, Ter, Wah, kok setelah baca Injil hari ini, iya, Fater ya. jadi bingung ya? Iya ya, Ter.
Kira-kira maksudnya apa ya, Ter? Kok kita malah disuruh ninggalin orang tua kita, bapak ibu kita, Ter? Frater tahu nggak jawabannya, Ter? Iya ya, kalau menurut Frater sih begini nih. Jadi maksudnya dalam Injil ini adalah bagaimana kita itu harus totalitas dalam mengikuti Yesus. Iya. Gitu. Iya, Ter. Gitu ya. Kalau begitu totalitas, Ter ya. Hmm. Lalu totalitas itu gimana, Ter, maksudnya, Ter? Nah, kalau totalitas itu begini, kalau totalitas itu kan ini dikatakan ya bahwa kita itu harus meninggalkan orang tua dan kita harus mengikuti Yesus. Berarti kita itu bisa mewujudkannya dalam bagaimana kita bertindak atau sebagaimana kita itu status kita. Misalnya kalau di dalam gereja Katolik itu kan ada 3 status dalam gereja. Yang pertama itu adalah klerus. Iya, Ter, klerus. Terus yang kedua, Ter? Yang kedua adalah orang-orang kaum selibater. Namanya selibater. Ya, selibater itu kayak puder, kayak suster. Nah, itu selibater, dan juga ada tarekat-tarekat religius hidup bakti gitu. Selibater. Lain ketiga apa, Ter? Yang ketiga? Yang ketiga itu ada kaum awam, atau kalau dalam gereja itu disebut sebagai umat Allah. Nah, umat Allah itu siapa? Nah, itu umat Allah itu sebenarnya kita semua, dan termasuk terkhusus nih adik-adik semua ini itu adalah umat Allah. Nah, dari mereka itu punya tugasnya masing-masing. Jadi kalau kelompok klerus ada tugasnya sendiri-sendiri gitu, Ter. Ya. Terus tadi ada selibater juga ada. Ya. Awam juga punya tugasnya masing-masing. Nah, itu tugasnya apa sih, Ter? Ya, begini, kalau misalnya kaum klerus Yang itu- pertama nih, Ter, ya. Ya, yang pertama klerus. Klerus itu adalah orang-orang khusus yang menerima sakramen tabisan. Oh, jadi yang ditabiskan itu namanya kelompok klerus, Ter. Terus dari diakon, Diakon. para imam atau para pastor Katolik, kemudian bapak uskup, dan juga sampai itu ada kardinal, ada paus. Jadi mereka itu termasuk kaum klerus gitu. Iya, harus. Nah, itu tuh tahu ya sekarang. Nah, tugasnya mereka apa, Ter? Tugas utamanya para kaum klerus itu adalah yang pertama. Tugas pertamanya itu adalah merayakan Ekaristi. Itu tugas utamanya. Utamanya merayakan Ekaristi. Dan kemudian masih ada yang lain, misalnya mereka juga mengemban misalnya tugas untuk menggembalakan umatnya, menjaga umatnya, menjaga dinamika beriman. Dinamika beriman itu maksudnya begini, jadi tugasnya para klerus itu menguatkan iman para umat gitu. Jadi ketika umat itu mengalami kebingungan, wah kok iman saya itu sepertinya bagaimana, mengawang-awang atau tidak tidak dipercaya sama orang lain tuh, dan kemudian kita merasa galau gitu. Jadi para imam itu tugasnya kayak gitu, para klerus itu ya, jadi meneguhkan kita kembali supaya kita semakin beriman kepada Yesus Kristus. Luar biasa sekali ya tugasnya para klerus ini. Mantap Itu ada sekali. kalau klerus itu tadi tugasnya itu, diingat ya dia. Lalu, Ter, kalau kelompok yang kedua tadi kan Kelompok kedua berarti ada selibater, Ter. selibater. Nah, itu tugasnya apa, Ter? Selibaternya. Nah, kalau mereka itu adalah seperti kan mereka itu seperti puder, Ya, ada dan juga suster. juga orang-orang yang membaktikan hidupnya secara khusus. Kalau kita itu Kalau kita ini, Kalau frater-frater frater ini, kami itu sebenarnya rangkap ini. Dalam arti begini, jadi kami sekarang posisinya sebagai orang selibater yang akan menuju klerikal gitu. Jadi ada tahapan-tahapan gitu. Kalau frater itu khusus gitu, jadi masa-masa khusus sebelum menjadi seorang klerus. ya gitu, Ter. Nah, Tugasnya sekarang apa, Ter? Tugasnya, Ter? Tugasnya frater itu sama dengan bruder dan suster, yaitu mewartakan sukacita dan juga mengamalkan kasih, kemudian juga ikut mendampingi. Contohnya seperti ini nih. Biasanya para suster itu mempunyai karya yang luar biasa di dalam tugasnya. Kayak rumah sakit itu ya. Rumah sakit. Oh, ada. Terus apa lagi? Ada pendidikan juga kayaknya. Pendidikan, sekolah-sekolah miliknya para romo, para suster, para raja.
kemudian para buder itu mereka tuh mengemban tugas mewartakan Allah melalui sekolah, karya-karya rumah retret juga begitu. Itu tugas selibater. Berarti kalau ada selibater ada kebahagiaan. Ada kebahagiaan. Karena mewartakan kabar gembira, mewartakan sukacita. Ciri-cirinya itu di mana ada orang-orang yang membaktikan dirinya, di sana adalah ada kebahagiaan. Ada kebahagiaan. Gimana adik-adik? Udah bahagia belum? Belum. Udah bahagia belum? Nah, ya frater itu bahagia kok. Betul. Berarti adik-adik kami undang untuk bahagia bersama frater. Nah ya Ter, kita ke kelompok yang ketiga nih Ter. Yang ketiga itu adalah kelompok awam. Awam. Iya, kelompok awam betul. atau umat Allah. Ini tugasnya apa Ter? Nah, kalau menjadi seorang awam itu tugasnya lebih banyak. Oh gitu. Iya. Yang pastinya itu mengamalkan kasih Allah yang sudah diwartakan oleh para imam itu, kemudian bagaimana seorang awam itu menghayatinya, menghidupinya bersama juga dengan para romonya gitu. Jadi mereka itu berjuang bersama dengan para imam yang sudah membantu mereka mengalami kasih Allah. Misalnya kan itu ada ajaran-ajaran yang bagus, misalnya dari kitab suci, hendaklah kamu saling mengasihi dan lain-lain gitu. Jadi tugasnya umat itu jadi itu melakukannya dengan semua kemampuan masing-masing. Oh itu pantesan Ter ya. Kalau di paroki frater itu, paroki itu Ter, Di mana, Bro? ada ini Ada Ter ya? ada apa namanya, kelompok-kelompok tertentu itu mereka sering membagiin sembako-sembako gitu Ter. Oh iya. Namanya itu kelompok sosial gitu Ter. Kelompok sosial. Terus apalagi ada lagi nggak, Frater? Kelompok frater gimana contohnya? Nah, kalau di tempat saya itu mereka terutama dalam situasi ini, jadi ada banyak orang-orang muda. Dari mereka biasanya sih memang sudah masuk Remaka dan OMK, itu mereka itu menyisihkan uang jajannya, kemudian dibelikan masker, kemudian dibagikan secara kepada mereka yang membutuhkan atau mereka yang tidak mempunyai gitu. Wow, luar biasa sekali ya Ter. Biasa sekali. Nah terus Ter, ya kalau adik-adik kita ini yang ada di rumah itu Ter, tuh yang lagi nonton kita nih Ter. Nah itu gimana sih kalau mau jadi pengikut Yesus itu? Nah, kalau adik-adik itu kan kalau misalnya mau berkarya belum saatnya gitu. Kalau mau apalagi mau belajar dan mewartakan sabda Allah belum juga saatnya. Jadi bisa begini. Jadi adik-adik itu kan ada ibu, ada bapak. Iya, ada dua orang tua atau kakak atau adik juga. Nah, itu tugas mereka itu adalah bagaimana mengajak orang tua, mengajak keluarga untuk berkumpul, kemudian berdoa bersama. Itu termasuk salah satu tugasnya. Itu kalau di rumah Ter ya. Iya, Di rumah bisa ngajak keluarganya berdoa. Nah kalau di sekolah Ter? Kalau di sekolah itu apa ya? Kira-kira apa? Ada yang tahu nggak? Adik-adik ada yang tahu kalau di sekolah? Mungkin Frater punya usulan. Kalau di sekolah ya kira-kira oh iya nih Ter. Apa? Jadi kan di sekolah itu kan kita ketemu sama teman-teman yang dari latar belakang berbeda-beda nih Ter. Ada yang berbeda agamanya juga. Berbeda suku juga. Ada suku. Itu Ter. Nah jadi dari perbedaan-perbedaan ini Ter, kita itu sebagai orang Katolik, sebagai pengikut Yesus itu nggak boleh pilih kasih Ter. Nggak boleh pilih kasih. Jadi kita harus bisa berkawan dengan mereka semua. Jadi kita harus totalitas dalam memberikan diri kita. Gitu Ter. Sesuai dengan tema kita. Iya. Berarti sebagai orang Katolik ini banyak sekali Ter ya nilai-nilai yang bisa kita hidupi bersama Ter ya. Wow, luar Banyak biasa sekali. Jadi gitu ya adik-adik. Nah, jadi ada banyak. Jadi ada Perus, Solibater, ada awam dan juga tugasnya masing-masing. Iya. Gitu. Wah, saya jadi bangga nih Ter. Bangga sekali dong. Luar biasa sekali ternyata ya. Agama Mantap Katolik. ya. Ternyata kita itu mempunyai orang-orang yang hebat dan bertugas di dalam hidupnya masing-masing sesuai dengan kemampuannya dan semuanya tuh terlibat. Wah, hebat ya, hebat sekali. Saya bangga jadi orang Katolik. Bangga. Ini ada lagunya Ter. Apa itu?
ada lagunya Aku Bangga Jadi Anak Katolik. Bagaimana Pater? Ada. Kita bisa bernyanyi bersama berarti? Bisa dong. Bisa ya? Ayo adik-adik silakan yang di rumah kita berdiri, kita mau bernyanyi bersama, kita harus bangga sebagai orang Katolik. Ayo adik-adik kita bergoyang bersama, berdiri sama frater ya. Kita harus bangga sebagai orang Katolik, kita bernyanyi bersama, kita bergoyang bersama juga. Bangga jadi anak Katolik, penuh kasih berdoa untuk semua, penuh kasih berderma untuk semua, kurban kesaksian akan kulakukan. Bangga, bangga jadi anak Katolik, bangga, bangga jadi anak Katolik, bangga, bangga jadi anak Katolik, bangga dan bahagia jadi anak Katolik. Ayo adik-adik kita bergoyang bersama ya. Yang masih hidup kita ayo berdiri dong. Kita harus bangga sebagai orang Katolik. Kita harus bergembira bersama. Siap ya? Ku bangga jadi anak Katolik, penuh kasih berdoa untuk semua, penuh kasih berderma untuk semua, kurban kesaksian akan kulakukan. Bangga, bangga jadi anak Katolik, bangga, bangga jadi anak Katolik, bangga, bangga jadi anak Katolik, bangga dan bahagia jadi anak Katolik. Sekali lagi. Bangga jadi anak Katolik, penuh kasih berdoa untuk semua, penuh kasih berderma untuk semua, kurban kesaksian akan kulakukan. Bangga, bangga jadi anak Katolik, bangga, bangga jadi anak Katolik, bangga, bangga jadi anak Katolik, bangga dan bahagia jadi anak Katolik. Gimana adik-adik? Kita harus bangga jadi anak Katolik, ya Ter ya? Iya dong. Jadi Pater semakin bangga jadi orang Katolik. Luar biasa sekali. Nah, adik-adik, setelah ini kita akan membuat karya. Jadi kita akan memacu kreativitas kita. Nah, ini kesempatan nih buat adik-adik yang belum beruntung. Adik-adik bisa mengirimkan lagi hasil karyanya. Sekarang dibuat yang paling baik ya adik-adik. Siapa tahu adik-adik nanti bisa jadi pemenangnya. Jadi adik yang paling beruntung. Jadi karyanya apa, Pater? Karyanya ini nih, kita akan melihat video yang ini, satu ini. Oke. Nah, adik-adik, ini dia hasil karya yang harus adik-adik buat selama di rumah. Bagaimana? Bagus kan adik-adik? Tapi supaya lebih menarik, nanti seluruh gambar yang ada di sini itu adik-adik warnai terlebih dahulu. Langkah pertama yang harus dibuat adalah ini dia. Ini adalah gambar yang harus adik-adik warnai. Pertama-tama, adik-adik harus mengeprint gambar ini menjadi 4 lembar. 4 lembar ya. Kemudian setelah diwarnai, lalu gambar yang paling dasar, gambar pertama itu adik-adik tempelkan di kardus seperti ini. Ini ada kardusnya, tempelkan seperti ini. Lalu kemudian setelah ditempelkan, langkah kedua adalah menggunting setiap bagian yang ada di dalam gambar ini. Pertama yang harus digunting adalah ini, gambar Yesus, perahu, dan air juga. Nah, itu akan harus adik-adik potong juga seperti itu ya. Kemudian yang kedua adalah ini dia. Ini adalah gambar perahu dan air. Tadi pertama adalah gambar Yesus, perahu, dan air. Lalu yang kedua adalah perahu dan air. Setelah itu yang ketiga, adik-adik harus memotong gambar air seperti itu. Setelah semua bagian terpotong, adik-adik ambil gambar pertama tadi yang sudah ditempel di kardus seperti ini. Kemudian
tempelkan bagian yang pertama, gambar Yesus, perahu dan air yang sudah dialasi kardus juga seperti ini, supaya nanti lebih tinggi. Ditempelkan di sini sejajar dengan gambar dasarnya. Nah, setelah itu tempelkan juga gambar yang kedua. Ada perahu dan air. Setelah itu berikutnya adalah gambar air. Nah, begini adik-adik. Masih ada adik-adik. Ini dia yang tertinggal adalah gambar awan di sini dan juga gambar matahari yang ada logo SCI-nya ini. Itu dipotong juga dengan metode yang sama, dialasi kardus terlebih dahulu supaya bidangnya menjadi lebih tinggi. Nah, di bidang yang kosong ini itu silakan adik-adik tempelkan foto adik-adik atau keluarga atau siapapun orang-orang yang adik sayangi seperti ini. Nah, kalau frater ini mengambil foto, ini adalah para frater di sekolah tingkat SCY. Nah, ini itu adik-adik. Oh iya adik-adik, untuk bagian-bagian yang harus diwarnai, bagian pertama adalah ini ya, dasarnya tadi. Yang harus diwarnai adalah gambar awan 1, 2, dan 3. Nah, itu yang diwarnai adalah gambar awan 1, 2, dan 3. Lalu kemudian setelah awan diwarnai, adik-adik warnai juga gambar yang sudah dipotong tadi. Ini ada gambar Yesus, perahu, dan air. Nah, pada bagian ini yang harus adik-adik warnai adalah gambar Yesusnya saja. Jadi gambar yang ini yang diwarnai adalah gambar Yesusnya saja. Setelah itu selesai diwarnai, ambil bagian yang berikutnya. Ini gambar perahu dan air. Nah, pada bagian yang ini yang harus diwarnai adalah gambar perahunya saja ya adik-adik. Nah, tadi kalau yang bagian yang ini tadi yang ada Yesusnya, itu Yesusnya saja yang diwarnai. Kemudian bagian berikutnya ini perahunya saja. Seperti itu. Nah, setelah itu diwarnai, adik-adik ambil gambar air yang sudah dipotong tadi. Ini juga harus adik-adik warnai. Lalu kemudian baru bisa ditempel di sini seperti itu. Nah, setelah itu adik-adik mewarnai gambar ini dia, gambar awan dan gambar matahari yang ada logo SCI-nya itu. Itu setelah adik-adik warnai, baru adik-adik tempelkan di sini dan di sini seperti itu. Nah, setelah ini selesai semua ditempel, baru adik-adik ambil foto adik-adik atau foto keluarga atau foto siapapun yang adik-adik sayangi, lalu adik-adik letakkan di sini di bidang yang kosong ini. Nah, setelah fotonya dipasang, masih ada nih beberapa bagian yang tampaknya masih harus diwarnai lagi supaya lebih menarik. Nah, itu bisa adik-adik warnai juga seperti itu. Setelah adik-adik selesai mengerjakan hasil karyanya, nanti adik-adik foto, kemudian kirimkan ke media sosial Swastika SCI. Bisa lewat Facebook, bisa lewat Instagram, bisa juga lewat WhatsApp seperti itu adik-adik. Nah, untuk proses pemotongannya tadi, adik-adik bisa nih minta bantuan dengan orang tua atau kakaknya seperti itu supaya tidak terluka ya adik-adik, seperti itu ya. Begitu ya adik-adik, hasil karyanya frater tunggu loh. Terima kasih. Adik-adik, setelah kita melihat tadi bagaimana cara membuat karyanya, nah frater akan tunggu kiriman karya dari adik-adik semua. Nah, Di bawah ini ya, dikirim. Oke, Jangan lupa. lupa. Nanti 3 hasil terbaik itu akan mendapatkan hadiah dari para hadiah frater. dari frater SCI. Jadi jangan lupa dikirim hasil karyanya ya. Nah, frater, kita harus berakhir di sini nih terus minggu ceria kita ter. Oh iya. Nah, sayang sekali ter ya. Padahal frater masih pengen bermain sama adik-adik itu loh. Pengen berbagi Keren. kebahagiaan bersama mereka. Tapi karena waktunya sudah habis, ya sudah ya ter ya, kita sampai jumpa di minggu ceria berikutnya. Oke. Tunggu ya adik-adik. Tenang aja, masih ada minggu ceria berikutnya dengan para frater SCI juga. Nah, sekarang sebelum kita mengakhiri pertemuan kita hari ini, kita berdoa dulu ter. Oh iya, kita berdoa dulu ya. Nah, sekarang frater yang mimpin doa. Tadi sudah frater, Iya sekarang dong. gantian. Oke. Kalau begitu
Mari kita siapkan hati kita untuk menghadap Tuhan. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, Allah Bapa yang Maha Kasih, kembali kami bersyukur kepadamu kembali kami bersyukur kepadamu karena Engkau telah bersama kami karena Engkau telah bersama kami di dalam minggu ceria ini. di dalam minggu ceria ini. Sekarang ya Tuhan, Sekarang ya Tuhan, bantulah kami bantulah kami untuk melakukan tugas kami untuk melakukan tugas kami demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin. Terima kasih atas kebersamaan kita. Terima kasih Rodrik Nas. Terima kasih frater-frater yang main musik ini. Kita beri tepuk tangan dulu. Sampai jumpa di minggu ceria berikutnya. Jangan dimatiin dulu. Kita masih punya satu lagu lagi. Oh iya. Oke, Kita akan bernyanyi bersama. nyanyi bersama. Yesus idolaku. Sudah tahu ya. Ayo adik-adik berdiri semua yuk. Kita berjoget bersama.